Karena ini menyangkut dunia, Mas. Hasta Broto. Hasta iki malah Kartika, Candra, Surya, ya kan? Maruta, Dahana, Bumi, Tirta, Bayu. Anu angkasa itu dunia ini kan bumi ini ada kehidupan nak mergo ana hasta broto itu. Hasta lak 8, broto iki laku. Jadi pergerakan aktivitas dari 8 unsur alam itu akhirnya ning bumi iki enek kehidupan ini mergo kuwi kan. Karena saling melengkapi kuwi mau. Nah, bisa jadi besok negaranya itu dicantumkan dari 8 hasta itu tadi. Angkasa, Surya, Lintang atau Kartika, Candra, Banyu ki Tirta. Terus Dahana ki api, bumi, tanah. Angin ini Maruta. Kira-kira masih lama Bang? Yaitu nanti setelah pertama pemindahan geomagnetik. Dengan geomagnetik itu mengakibatkan tsunami besar-besaran dunia. Bertsunami, pecahnya kutub es yang akhirnya menyebabkan global warming. Kemungkinan bisa 3 tahun. Akhirnya banyak orang mati kelaparan. Tapi orang Jawa beruntung karena berkelimpahan air, kan gitu. Masih tertolong. Walaupun yo gak jane yo kaliran Mas, tapi setidaknya jek enek gitu loh. Ora banget mulai diarani Jawa kari separo. Yo mergone jek kelimpahan banyu keh kan ngono. Terus baru perubahan siklus itu mengakibatkan terjadinya virus itu. Apa tuh virus itu sebenarnya itu untuk penyesuaian diri dengan kondisi alam yang baru. Benak dhewe luwih tahan. Bagi yang nggak tahan ya wis. Kan gitu. Kan namanya yang penyaringan alam itu kan ini kan menyisihkan lawan, menyisakan yang bertahan. Berarti sing digolek sing bertahan. Gitu loh. Makanya kan ini sangat penting sekali kita mengolah spiritual. Jangan sampai salah kita memahami spiritual. Spiritual itu bukan sesuatu yang harus dikaitkan dengan goib, planet dan sebagainya. Tapi spiritual itu membangunkan potensi dalam diri kita, yaitu jiwa dan roh kita itu untuk menyawiji dengan sukmo. Akhirnya ketemu yang namanya jati diri. Nah itu loh Mas. Itu arti untuk mana jati diri kan otomatis nyawiji karo alam. Dan gitu. Nah ini berkaitan dengan penciptaan awal mula bumi diciptakan hingga kehidupan di bumi ini dilebur. Itu sifatnya api. Api kan sifatnya menciptakan dan memusnahkan atau melebur. Dan gitu. Makanya api itu kan kalau diibaratkan dewa Brahma. Sebenarnya saya jelaskan dewa dulu ya. Dewa itu apa toh? Kan pada bingung dewa itu enak apa ora toh? Kan pada bingung toh. Jadi sampai saat ini kan jadi mitos kan itu. Mitos dan kenapa dinamakan mitos? Karena sesuatu yang belum ditemukan secara rasional kan. Nah, dewa itu adalah manifestasi dari sifat alam. Misalkan bulan itu bisa termanifestasi dalam bentuk sosok, yaitu ya wujud yang itu yang disebut dewa. Makanya disebut karena bulan itu sifatnya wanita Dewi Condro. Lah ada dewa Brahma itu manifestasi dari sifat api, dan itu bisa wujud secara gaib. Yus kaya wong kan gitu. Dari sifat ini memberikan manifestasi dalam bentuk wujud kan ngono. Nah akhirnya iki disebut dewa. Gitu kan. Pada bingung dewa iki apa enek to kan. Iki yo apa to jane kan ngono kan bingung. Itu adalah manifestasi dari sifat alam. Nah bintang itu widodari.
Beneran wong widodari ning langit ning kayangan ana widodari. Iki ya asine bintang-bintang itu. Lintang. Atau Kartika. Mula jenenge wong jenenge Kartika mesti wedok to. Nggih. Wulan atau Candra. Wulan jenenge. Wulan kuwi mesti wedok kan. Surya mesti lanang. Kan gitu. Mas berarti sejatinya kayak seperti bidadari itu Itu manifestasi dari alam juga, tapi bisa terbentuk dalam wujud. Sifat alam itu terbentuk dalam termanifestasi dalam bentuk wujud, kan gitu. Akhirnya orang menggambarkan seakan-akan seperti manusia. sosok. Nah, karena apa? Itu kepekatan sifat itu terbentuklah seperti sosok yang disebut dewa. Jadi karakternya itu sesuai dengan sifat-sifat alam yang dimiliki oleh dewa tersebut kan ngono. Ya kan? Dewa Brahma itu kan dewa api. Nah, maunya bumi kira mau koyo lahar tok buni tok kan itu permukaannya. Lah akhirnya datanglah embun. Embun ini mudun. Embun ini gambarannya Wisnu. Nah, yang langit lah kebak embun teman. Iya. Wisnu ini kenapa di lambangan biru? Kenapa kira-kira? Ini kan langit, gambarannya langit. Iya toh. Langit itu kan iso dadi kitab buri kan mergo nek kumpulan dari embun-embun itu. Lah, api yang bulat-bulat itu dengan turunnya embun, sisi kan adem loh. Akhirnya jadi lemah. Terus akhirnya terkumpul terus nanti berjuta-juta tahun. Soalnya 1 tahun zaman dahulu itu sama juga 1000 tahunnya sekarang kan ngono loh. Kumpul jadi banyu jadi segoro kan ngono. Akhirnya tukul hewan, tukul tanduran. Pertama kayak jamur-jamur gitu. Akhirnya nganti tukur ada mawa menungso kan gitu. Nah, perjalanannya seperti itu. Jadi kan pada bingung. Dan suatu ketika di akhir zaman nanti itu yang meleburkan adalah api juga. Kan sifatnya Siwa yang meleburkan. Kan dewa Siwa itu kan dewa pelebur. Mula di pewayangan itu diceritakan senjatane Batara Guru ya Siwa itu kan. Senjatane guntur angin, guntur geni. Badai. Guntur lah badai kan. Guntur angin, guntur geni. Lah, kiamat terakhir nanti terjadinya karena badai matahari, Mas. Api yang terbawa oleh angin seperti badai. Zuriat entek, Mas. Itu kiamat terakhir akan terjadi seperti itu. Makanya di wayang sudah dijelaskan adalah Siwa itu menghukum titah yang salah atau titah yang berani, dia mengeluarkan jurusnya yang namanya guntur angin guntur geni. Itu badai. Sebenarnya bumi ini tak suka kuwi. Badai. Iya, nek basa Jawa ini guntur angin guntur geni. Mula sifatnya Siwa itu ada 2, pelebur dan penyempurna. Makanya dalam kisah wayang itu yang bisa menaikkan ke surga adalah yang bisa menyempurnakan titah adalah Siwa itu tadi. Tapi jika dia juga bisa meleburkan, mulai diarani nggon wayang itu kan kawah condro di muka, dilebokke ning neraka. Lihat. Tuh. Nah, sempurna itu apa, Mas? Itu bisa rohnya. Kalau moksa itu sudah hanya roh tapi rogo. Makanya fungsinya meditasi kalau tingkat pencapaian sampai raga itu lebih susah. Karena kamuksan itu lebih mengendalikan cipta, rasa, jiwa, lan rogo. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga, ini luar biasa, Mas. Karena rogo ini kanggonan reget, kanggonan sifat angkara murka. Nah, itu. Makanya di dalam gunungan wayang itu mesti kaya ana gapura buta ana loro. Iki simbol angkara lan murka. Angkara itu kan artinya dibilang angkara itu apa? Ego yang berlebihan. Over ya. Nah, itu akhirnya timbullah angkara. Sifat keakuan.
merasa benar, merasa pintar, pokoknya egois lah kan gitu. Paling Nah paling gitu. Makanya dihindari sifat-sifat seperti itu. Terus buta siji nih murka. Murka itu apa toh jane? Nafsu yang berlebihan. Akhirnya timbullah kemurkaan. Rumangsa duweni serakah, seneng ngrusui wong liya. Nah itu murka. Kan gitu. apakah ini nafsu itu memang apa ya? Apakah nafsu itu selalu buruk atau gimana kalau menurut Mas Tinus itu? Nah ini saya jelaskan. Kalau kita bicara soal nafsu loh ya. Itu berkaitannya dengan sedulur papat kalima pancer kan. Jadi di dalam wayang itu diceritakan Puntadewa itu pancere. Kalau di gunungan itu merpati putih. Iya. Iya kan. Nah, ning gunungan kan ada 5 hewan, ular, macan, monyet, sama banteng. Iya. Itu 4 sifat buruk yang ada dalam raga kita. Lah sifatnya saka gawan saka darah iki lho Mas. Iya. Banyu abang iki lho kuwi nggawa sifat 4 karakter dunia, keduniawian kan ngono lho. Sifat atau nafsu? Sifat. Itu nafsu. Ya sifat gambaran sifat alamiah yang ada dalam raga. Makanya anak raga iki kudu disempurnake, sing iso nyempurnake apa sukma. Murah pengen iso dadi nemoni sukma kudu goleki guru sejati apa jati dirine dhewe. Nek ora iso ketemu jati dirine dhewe, kita nggak akan bisa menemukan namanya sejatinya hidup. Itu dari penjabaran dari nafsu tadi ya. Nah, nafsu makanya kan dibilang pancer ini tengah loh. Orang yang pinggir, orang yang ngarep, orang yang buru, orang yang ngisor, orang yang dhuwur, kan yang tengah. Berarti sifatnya penyeimbang. Penyeimbang. Kabeh nek kekakean ora apik, nek kekurangan ya ora apik. Ya. Ego, kita kalau kelebihan dadine angkara egois. Iya. Eneke wah ora apik lah ngene. Nek kekurangan ego, eneke wonge lemah, enekmu tidak. Jadi diambil sisi tengahnya adalah kebijaksanaan. Berarti intinya nafsu itu juga penting, tapi dengan Nah, yang berimbang. kalau nafsu kelebihan, akhirnya jadi angkara murka. Apa murka ya? Murka lah, kemurkaan. Punya keinginan, nggak terus menungso kan nek kurang terus goleki anuan gitu.